Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ngetok, ngobrol enak bareng tokoh. Bersama saya Baroka Meirinaldi atau sapa saja saya dengan Oka. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, seorang figur tokoh yang menginspirasi. Beliau adalah tokoh yang sangat cerdas, berkarisma, berintegritas, dan disiplin. Merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Sayakirti Palembang, program Magister Hukum Universitas Sriwijaya, dan program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Beliau aktif sebagai dosen, penulis, peneliti, dan praktisi hukum. Selain itu juga, beliau aktif memangku jabatan antara lain sebagai Kepala Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, dan juga menjabat sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris MPDN Kota Palembang. Beliau adalah Bapak Dr. Marsudi Utoyo SH.MH. Selamat datang Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah berkenan dan menyempatkan waktunya menjadi tamu kami kali ini. Pak, saya langsung saja pada pertanyaan pertama Pak. Saya tertarik dengan latar belakang akademik Bapak. Boleh diceritakan Pak bagaimana dulu awal menempuh pendidikan hingga sekarang menyandang gelar doktor ilmu hukum Pak? Baik, untuk menjadi seorang sarjana hukum ini bukanlah hal yang mudah bagi saya karena saya pertama kali kuliah itu di Stisipol Chandra di Muka tapi tidak selesai. Kemudian kuliah juga di Fakultas Ekonomi karena saya dulu dari lulusan sekolah ekonomi atas semaya di Negeri 1 Palembang untuk melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, tapi karena sesuatu dan lain hal juga tidak selesai dan saya coba untuk kuliah bebas. Jadi saya kuliah di UT pada tahun itu dan akhirnya juga karena di UT itu tidak ada dosen pembimbing yang kita bertatap muka, maka saya agak frustasi karena beberapa nilai saya itu tidak sesuai dengan seperti yang saya harapkan. Ya. Dan akhirnya saya berjibaku bagaimanapun saya harus selesai kuliah dan saya mencari suatu kuliah yang tidak ada matematikanya karena saya agak trauma dengan matematika, maka saya pilihlah Fakultas Hukum dan saya kuliah di Sayakirti sebagai mahasiswa sehingga saya selesai tepat pada waktunya lebih kurang 8 semester. Pada waktu itu, karena sama wisuda saya itu menjadi 8 semester, kemudian saya bertemu dengan pakar hukum yang ada di Kota Palembang, Profesor Dr. Haji Abu Daud Usro SH. Beliau yang memotivasi saya, karena literalnya saya nama Profesor Dr. Gajanata pada waktu itu, dia menghubungkan dengan, coba kamu hubungi beliau. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba ke Stipada untuk bergabung dan akhirnya saya diterima dengan catatan dari beliau bahwa saya harus punya prestasi selama menjadi anak buah beliau dan akhirnya prestasi itu berhasil karena berkat doa dari ibu dan orang tua saya serta keluarga saya sehingga saya diangkat jadi dosen dengan catatan saya harus mengambil pendidikan S2 dan pendidikan S2 itu terus terang kita dapatnya dari beasiswa dari Unsri sehingga ini disupport juga oleh almarhum Profesor Daud Usro. Dia mengatakan saudara harus benar-benar kuliah dan memang saya menyempatkan waktu itu selesainya 1 tahun 6 bulan S2-nya dengan predikat ya katakanlah baik saja tidak cukup. Kemudian beliau memarahi saya karena ada satu peristiwa hal kita menerima klien karena saya dianggap sebagai S2 saja. Beliau mengatakan kamu harus ngambil S3. Ya saya bilang Pak, saya mau tapi saya tidak punya duit. Jangan bicara masalah duit atau uang katanya. Iya Pak. Itu urusan saya, siapkan saja untuk studi. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan waktu 4 tahun 8 bulan di Undip. Itu suatu tantangan besar dan suatu kebanggaan besar karena kita selesainya di bawah 5 tahun. Program doktor ya Pak? Untuk program doktor. Pak, sudah berapa lama menjadi dosen Pak di Stipada? Kalau di Stipada hampir
16 tahun ya. 16 tahun Pak ya. Karena selama itu juga saya adalah dosen di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang, mengajar mata kuliah Pancasila dan Hukum Perburuhan di Universitas Muhammadiyah. Suka duka selama menekuni profesi dosen ini ada Pak? Ya kalau saya bilang banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka itu paling mahasiswa yang miskomunikasi ya. Karena saya tidak menghitung lah kalau duka. Saya bilang bukan duka, itu cuma miskomunikasi karena mahasiswa, ya namanya mahasiswa ingin selalu menang sendiri, ingin selalu argumen sendiri. Tapi ya saya banyak sukanya, karena sukanya itu bayangkan kalau saya mendidik mahasiswa untuk tahun ini yang wisuda 300, di antara 300 itu ya mungkin 290 yang kenal dengan saya, mungkin beberapa orang saja yang tidak kenal. Tapi alhamdulillah kalau saya mengajar PKPA satu angkatan itu 40 orang, kalau sekarang sudah angkatan ke 21. Karena saya ini salah satu termasuk pendiri PKPA yang ada di Stipada. Itu sempat berjuang sampai ke Jakarta untuk melegalkan legalitas pendidikan PKPA ini. Pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA adalah sebuah syarat menjadi seorang pengacara. PKPA Stipada Pradi hampir genap 1 dasawarsa menghantarkan langkah insan-insan menuju profesionalitas karir advokat. PKPA Stipada Pradi telah terselenggara sejak 2013. Kami berkomitmen mewujudkan cita-cita sekian banyak orang. PKPA Stipada Pradi diakui legalitasnya dan dikelola secara profesional. Diisi oleh para pemateri yang kompeten serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Hanya pelayanan terbaik yang kami berikan sebagai bukti totalitas. Selain biaya yang relatif terjangkau, peserta juga dipersiapkan secara matang untuk mengikuti ujian advokat. PKPA Stipada Pradi turut mewadahi para alumni hingga 20 angkatan. PKPA Stipada Pradi. Oke. PKPA Stipada Jaya. Pradi. Oke. Daftarkan dirimu, raih legalitas dan profesionalitas bersama PKPA Stipada Pradi. Sebagai dosen Pak, Bapak kan menjabat juga sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum di Stipada. Ya. Bagaimana Pak awal merintis Prodi S2 tersebut? Kan sekarang kan sudah berkembang dan banyak diminati oleh akademisi yang ingin melanjutkan program S2-nya Pak. Alhamdulillah, ya. Ini satu perjuangan yang luar biasa karena kata almarhum dulu, Ya Pak. kau akan menjadi sekretaris di Prodi S2, maka selesaikanlah dengan baik S3-nya. Apapun ilmu yang dapat dari sana, coba terapkan di sini. Sehingga begitu saya tamat dari S3, S2 kita belum berdiri. Maka saya mencoba untuk bergabung di sekolah di Universitas Muhammadiyah. Di situ pun saya mengambil ilmunya, mencari pengalaman bagaimana menjalankan Prodi S2 itu. Dan alhamdulillah kita mendirikan itu benar-benar dengan perjuangan dari Pak Ketua kita yang sekarang, beliau adalah anak almarhum, yaitu Bapak Dr. Haji Firman Predi Busro, SH, MHum CTL. Ya, beliau yang memotivasi kita, memberi semangat, dan kita bekerja sama untuk mendirikan Prodi S2 ini. Dan Prodi S2 ini pada masanya itu cuma 28 orang sesuai dengan tanggal pendirian S1 itu mungkin 28 orang, dan di situ kita berjuang mati-matian lah katakanlah supaya nanti akreditasi kita bagus, dan ada beberapa siswa yang merelakan karena pada waktu itu status kita masih terakreditasi C. Nah, supaya dia terakreditasi baik, maka ada beberapa mahasiswa yang harus rela di wisuda dengan akreditasi C untuk mendapatkan nilai yang B itu. Gitu Pak ya. Iya. Saya dengar juga Pak, Bapak ditunjuk menjabat sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris MPDN Kota Palembang. Apa saja Pak tujuan dan tugas dari jabatan MPDN ini Pak? Iya, saya juga merasa bersyukur karena yang menunjuk saya untuk mewakili Stipada itu sebenarnya almarhum ya, karena almarhum sibuk, maka dia bilang
Marsudi, kau tolong wakilkan saya untuk jadi katakanlah lembaga yang ada di Departemen Hukum dan HAM, namanya MPD, jadi Majelis Pengawas Notaris. Maka awal pertama saya adalah pengawas notaris Banyuasin dan Musi Banyuasin. Di situ kita bertugas tanpa pamrih, artinya pada waktu itu, ya bukan yang sekarang, pada waktu itu 0 pendapatan. Jadi memang benar-benar kita bertugas itu murni pengabdian kepada masyarakat. Dan itu ada nilai tambah bagi yang menjadi anggota. Nah, tujuan saya adalah mengembangkan nama Stipada, bahwa Stipada ini dipakai di pemerintahan. Nah, alhamdulillah dengan adanya saya menjadi pengawas notaris, beberapa teman-teman di daerah kenal, sehingga ada beberapa perda, ada beberapa raperda dan naskah akademik yang kita buat kerjasamanya, yang sekarang sedang berjalan ini, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau, Muara Inim, itu Pemdanya membuat raperdanya ke kita. Oke, mungkin terakhir Pak, kira-kira Pak, apa pesan yang dapat Bapak sampaikan khususnya pada kaula muda yang saat ini menempuh pendidikannya sebagai advokat untuk mencapai cita-citanya Pak? Kira-kira tips? Ya, kalau saya bilang kembali ke, mungkin bukan jargon, tapi sudah selayaknya untuk menjadi seorang advokat yang sukses kita harus jujur. Jujur Pak ya? Jujur itu suatu hal yang berat kita laksanakan, tapi kalau kita jujur, mungkin kita akan selamat dua, jadi selamat dunia dan selamat akhirat. Kalau kita tidak jujur, saya sudah punya beberapa alumni advokat yang dia berhasil dalam dunia karir, tapi gagal dalam bidang lain lah, saya tidak usah sebutkan. Ya, Pak. Karena memang mereka sukses dalam advokat, tapi di dunia yang satu, sebagai predikat yang satunya lagi mereka gagal. Ya. Karena ketidakjujuran tadi. Ya. Membuat kegagalan Pak ya? Membuat kegagalan. Jadi kuncinya untuk jadi seorang advokat yang handal, harus jujur. Baiklah, mungkin terima kasih banyak Pak Marsudi atas waktu dan kesediaannya. Mungkin demikianlah bincang-bincang kita bersama Pak Dr. Marsudi Utoyo SHMH. Semoga hal-hal yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi pada lain kesempatan bersama kami, ngobrol enak bareng tokoh. Salam. Makasih banyak Pak.